Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala pujian, segala syukur senantiasa kita panjatkan dan haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa banyak memberikan nikmat untuk kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah. Perjalanan kehidupannya bukan hanya secara pribadi, secara individunya, tapi kita ingin mengambil semangat dari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun umat, dan ini juga adalah buat kita, ya, buat kita ini adalah common sense, ya. Buat kita ini adalah agenda bersama juga gitu. Bukan hanya kepedulian kita bersama, tapi kemudian juga agenda kita bersama untuk membangun kembali umat ini. Nah, maka kemudian kalau kita memiliki semangat seperti itu, tidak ada jalan yang paling baik kecuali kemudian jalannya mengikuti kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selepas itu memang tentu ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Kondisinya sedikit berbeda, budayanya mungkin sedikit berbeda, tetapi itu tidak terlalu signifikan. Hanya nanti bicara tentang penyesuaian strategi saja di beberapa hal. Nah, maka untuk itu kita coba untuk kembali menelusuri jejak perjuangan dan jejak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membangun umat. Kalau di kesempatan yang kemarin kita sudah masuk sebuah episode dakwah yang memang berbeda sekali. Di Mekah itu memang lama, cukup lama Pak Bu, 13 tahun ya di Mekah itu, tapi kondisinya itu adalah kondisi yang tidak ideal, di mana kondisinya harus bersembunyi di rumah Arqam, kemudian juga pembinaannya tentu juga tidak begitu bisa seleluasa apa yang terjadi di kota Madinah. Di kota Madinah, seperti kita ketahui, ketika pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, langsung membangun apa? Membangun masjid. Nah, disitulah kemudian juga umat ini dibangun. Kemudian ditarbiyah tiap hari, belajar tiap hari, dibentuk tiap hari. Masya Allah, setiap saat bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran nanti kalau misalnya di antara kita ada yang bertanya nih Pak, bukan nanti akan terjadi nih tahun 2 Hijriah itu akan terjadi perang Badar, tahun keempat terjadi perang Uhud begitu, tahun Hijriah ini. Dan kemudian juga kita akan bertanya juga ini bagaimana ya, karena orang-orang Ansor ini kan adalah orang-orang yang baru ya, orang-orang yang baru masuk Islam, tapi ternyata kualitasnya kan setara dengan orang Muhajirin yang dibina, dibangun oleh Rasulullah belasan tahun sebelum mereka. Ini apa yang menjadikan mereka ini menyusul atau mengimbangi kualitasnya orang-orang Muhajirin? Karena tadi itu, karena di Madinah ini berbeda suasananya. Di Madinah mereka bisa berjumpa tiap hari, mereka dididik langsung oleh Rasulullah tiap hari, bagaimana bisa bertanya setiap hari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan yang terjadi di fase Makkiyah, di fase Mekah itu, yang dimana sangat sulit, ya, cukup sulit, karena kalau ketahuan saja disiksa, ketahuan saja kemudian juga dibubarkan begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka fase Madinah ini adalah fase yang begitu sangat luar biasa untuk perjuangan Islam. Dan kemarin kita sudah juga membahas bahwa selain membangun masjid, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun persaudaraan dan kemudian juga mendeklarasikan atau meratifikasi, membuat seluruh penduduk Madinah ini meratifikasi satu perjanjian yang namanya perjanjian Madinah itu, Piagam Madinah itu. Piagam Madinah yang kemarin kita bahas itu baru Piagam Madinah 1, yaitu bagaimana mensolidkan umat Islam, mensatukan umat Islam di dalam sebuah perjanjian, yang perjanjiannya ini adalah konstitusi negara. Jadi resmi, ditandatangani, disepakati, semua orang tahu, semua orang Muslim tahu, ya, karena kalau bicara tadi tentang di Piagam Madinah 1. Nah, kemudian selepas
umat Islam ini solid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merangkul, ya, mengajak warga negara yang lainnya yaitu orang-orang Yahudi, karena di kota Madinah itu sendiri itu orang-orang Yahudi banyak, orang-orang Yahudi itu banyak. Kenapa? Karena mereka juga membaca dari Alkitabnya. Mereka disampaikan juga bahwa akan ada nabi terakhir yang akan muncul di sebuah daerah, disebutkan tuh di Alkitabnya mereka. Disebutkan bahwa itu tuh karakteristiknya tuh mirip dengan Madinah, sehingga mereka menebak Yastrib, mereka pergi ke Yastrib gitu ya, duluan mereka pergi ke Yastrib itu. Kenapa? Karena mereka juga membaca bahwa Nabi ini akan muncul di kota Mekah terlebih dahulu, di satu kota dulu, tapi di kota itu akan ditolak, tapi akan jayanya di kota Yastrib itu, bypass mereka, masuk ke Yastrib. Ini cerdasnya orang Yahudi, tapi ya curang juga begitu ya, nggak mau berjuang. Nah, ini satu hal ya, tetapi kemudian mereka juga kaget, kecewa ketika ternyata yang datang ke kota Yastrib ini bukan dari Bani Israel, tapi justru Bani Ismail. Mereka kecewa dan akhirnya kemudian juga mereka sebenarnya tidak 100% menerima kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah itu. Mereka justru kaget juga ya. Orang-orang Yahudi ini kaget juga, kok ini ternyata itu yang merupakan Nabi terakhirnya tuh ini ternyata. Nah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat potensi ini. Nah, ini cerdiknya Rasulullah. Rasulullah itu ahli strategi yang sangat luar biasa. Ini ada potensi masalah. Ada potensi masalah. Karena kalau misalnya dilihat dari umat Islamnya, insya Allah sudah dididik ya, sudah dididik dengan baik. Kemudian juga kesamaan akidah ini akan membuat solid orang-orang Islam. Maka kemudian yang berikutnya, karena di kota Madinah bukan hanya orang Islam, di kota Madinah itu, di kota Yastrib itu juga ada orang Yahudi, ada orang yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan untuk menandatangani Piagam Madinah kedua. Nah, Piagam Madinah kedua isinya tentang apa? Isinya banyak, tetapi nanti kita highlight ada sebuah hal yang relate dengan kehidupan kita sekarang, dan kalau kita tidak memahami ini bahaya juga begitu ya. Maka kemudian saya mohon izin untuk memberikan judulnya hari ini adalah di Piagam Madinah kedua ini kita akan belajar tentang Islam dan toleransi. Masya Allah, ini kan sebuah isu yang sensitif di negeri kita ini. Bahkan di negeri-negeri yang lainnya begitu ya. Kita berbicara tentang toleransi, tapi kadang-kadang wacananya atau narasinya itu kita jadi bingung ya, toleransi yang seperti apa, narasinya sebenarnya harusnya seperti apa begitu ya. Narasinya seperti apa. Ada orang-orang yang kemarin saya sempat juga melihat gitu ya, ada statementnya seperti benar, tapi kemudian juga menurut saya ini ada satu hal kesalahan logika juga, gitu, cacat logikanya. Beliau mengatakan seperti ini, puasa kok ingin dihargai? Ya, saya replay. Coba Anda pergi ke Bali, itu Anda harus menghargai ketika teman-teman di Bali itu mengadakan nyepi. Anda nggak bisa pasang status di Bali, nyepi kok pengen dihargai, Anda akan digeruduk sama orang-orang Bali. Ini satu hal yang kita bicara tentang ini semuanya, bahwa toleransi itu harus kita dudukkan dengan baik, toleransi itu harus kita dudukkan dengan baik. Bagaimana kemudian juga Islam juga pernah menghadapi sebuah rumitnya masyarakat yang begitu tidak homogen. Yang dibangun oleh Islam itu bukan masyarakat yang homogen, tapi heterogen. Karena di Madinah itu sendiri juga ada yang namanya orang-orang Yahudi dan juga banyak yang lainnya. Sukunya banyak. Ya, Masya Allah. Jadi mirip-mirip dengan negeri kita, meskipun mini ya, Madinah itu kecil dibandingkan dengan negeri kita yang begitu sangat besar. Baik, kita coba untuk lihat Islam dan toleransi dalam Piagam Madinah kedua ini. Kita coba untuk lihat dulu klausul perjanjiannya, pasal-pasalnya, nanti kita bedah satu demi satu, dan nanti kita akan selami lebih dalam di pasal toleransinya. Baik, kita lihat. Piagam Madinah kedua, ini pasal-pasalnya ada 12 pasal. Ada 12 pasal di dalam Piagam Madinah kedua ini, kita bisa untuk melihat. Yang pertama, ya, ini perjanjiannya. Isi perjanjiannya langsung ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Langsung ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Yang disampaikan bahwa dengan satu poin ini, orang-orang Yahudi Bani Auf, memang yang pertama kali menandatanganinya dan merupakan suku terbesar Yahudi di Yastrib pada saat itu, Bani Auf.
lihat di pasal pertama ini, Bapak dan Ibu, pasal pertama ini disampaikan di dalam perjanjian ini, orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat. Satu umat, bicaranya umat. Ya, jadi tidak heran kalau misalnya kita bicara tentang para ulama ketika menjelaskan ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah apalagi watoniyah, ada ukhuwah basoriyah begitu ya, basariyah. Itu tiga gitu ya, tiga layer. Ada bagaimana kita membangun persaudaraan iman kita, satu iman atas dasar Islam, dan ini adalah tidak bisa ditawar ya, tidak bisa ditawar sama sekali, dan ini adalah prioritas pertama. Tapi kemudian juga Islam pun membangun yang namanya tuh kesatuan umat yang barangkali dalam skup sekarang itu adalah kita bicara tentang negara, bicara tentang wilayah begitu ya. Dan kemudian juga ada kesatuan manusia. Jadi manusia juga dihargai meskipun kemudian juga berbeda bisa jadi ya. Tapi selama itu manusia, maka kemudian ada hak-hak antar manusia yang harus dihargai, dan ini begitu sangat luar biasa dimuliakan oleh Islam. Nah, ini kalimatnya, orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Kenapa? Karena mereka terikat di dalam sebuah wilayah yang namanya Yastrib itu. Dan kemudian ini langsung di klausul pertama, di pasal pertama, langsung ada prinsip toleransi yang disampaikan oleh Rasulullah, ditawarkan oleh Rasulullah di dalam perjanjian ini. Yaitu toleransinya bagi orang-orang Yahudi agama mereka, tidak ada paksaan. Dan bagi Muslim agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku untuk orang-orang Yahudi selain Bani Auf. Semua orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tidak harus masuk Islam. Mereka silahkan kalau memang ingin mendengarkan tentang Islam, ingin mempelajari tentang Islam, silahkan. Tapi mereka tidak akan dipaksa. Tidak mentang-mentang kemudian karena Rasulullah akhirnya kan diangkat jadi kepala negara di Yastrib, lalu mereka kemudian tidak punya kebebasan beragama. Tidak seperti itu. Bagi mereka agama mereka. Tapi kemudian juga catatannya adalah bagi Muslim agama mereka juga. Orang Yahudi nggak boleh juga untuk menekan umat Islam gitu. Umat Islam juga nggak boleh untuk kemudian juga mengganggu agamanya mereka begitu ya. Silahkan saja masing-masing saja. Itu Masya Allah, ini satu hal yang begitu sangat luar biasa ya. Dan ini memang dibuktikan sampai kemudian mereka nanti mengkhianati perjanjian Madinah II ini. Sampai turun surat Al-Hasr ya. Itu ada di klausul yang lainnya. Klausul yang lainnya karena mereka termasuk pengkhianat ketika Madinah dikepung, ketika Madinah dikepung dalam perang Ahzab, mereka mengkhianati dari belakang, sehingga kemudian juga ada hukuman bagi mereka. Dengan cara turunnya surat Al-Hasr. Ya, baik itu yang pertama. Orang-orang Yahudi agama mereka, dan bagi Muslim agama mereka. Ini prinsip ya, prinsip toleransi bahkan sudah disebutkan di pasal yang pertama. Nah, kemudian pasal yang kedua ini bicara tentang kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi. Tadi kebebasan agama, yang kedua adalah kebebasan ekonomi. Orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka. Artinya ya silahkan berekonomi, silahkan kemudian membuka pasar, silahkan kemudian juga mereka beraktivitas seperti biasa begitu di bidang ekonominya ya. Karena menanggung nafkah mereka sendiri, silahkan saja. Dan begitu pula orang Muslim. Jadi orang Muslim pun akan membangun pasar. Nanti itu ditugaskan kepada Abdurrahman bin Auf, ya seorang as-sabiqun al-awwalun, seorang sahabat yang termasuk 60 orang pertama masuk Islam, yang kemudian nanti beliau yang membangun ini. Tapi nafsi-nafsi begitu ya, masing-masing silahkan saja. Orang Yahudi tidak ditekan juga, tidak dilakukan diskriminasi, tidak dilakukan embargo ekonomi juga, tidak. Dibebaskan saja untuk mereka bisa berekonomi berkegiatan ekonomi di kota Yastrib ini, karena klausulnya ya berkewajiban menanggung nafkah mereka, silahkan gitu ya. Masya Allah, bahkan bahasanya berkewajiban bukan hak gitu, tapi kewajiban menanggung nafkah mereka, silahkan untuk beraktivitas secara ekonomi. Ini pasal yang kedua. Pasal yang ketiga, Masya Allah. Nah ini yang pasal yang ketiga yang nanti kelak dikhianati oleh orang Yahudi. Mereka, Muslim dan Yahudi dalam Piagam Madinah kedua ini harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Ini musuh internal, misalnya ada pengkhianatan di internal, maka kemudian harus bahu-membahu. Tidak peduli Muslim, Yahudi, semua harus berbaur untuk kemudian juga memerangi siapapun yang akan membatalkan piagam perjanjian persatuan antara Muslim dan Yahudi untuk membangun sebuah wilayah yang namanya Madinah itu, Masya Allah. Ini
pasal ketiga, kita lihat pasal keempat. Nah, Masya Allah, sampai kemudian ini ada sebuah tatanan sosial yang diinginkan. Di dalam piagam Madinah ini diinginkanlah tatanan sosialnya seperti apa. Mereka, Muslim dan Yahudi ini harus saling menasehati. Karena sesama warga negara, begitu. Harus saling menasehati, harus saling berbuat bijak, tidak boleh berbuat jahat. Masya Allah, indah sekali tatanan masyarakat yang dibangun oleh Nabi. Begitu ya, harus saling menasehati. Perbedaan Muslim dan Yahudi tidak boleh kemudian juga menjadi sebuah alasan untuk saling membenci selama ada di sebuah wilayah. Harus saling menasehati, berbuat bijak, tidak boleh berbuat jahat, begitu ya. Jangan mentang-mentang misalnya seorang Muslim melihat ada Yahudi, lalu kemudian ketika dia jalan kita senggol gitu, nggak bisa gitu ya. Tidak boleh berbuat jahat karena mereka sesama warga negara Madinah dan mereka sudah meratifikasi piagam Madinah itu. Ini poin yang keempat ya, poin yang keempat. Jadi sangat luar biasa sekali, Pak Bu, moderat sekali ya. Ini luar biasa, maka banyak orang-orang yang memandang misalnya Islam radikal, Islam apa, nampaknya nggak belajar sejarah dengan benar gitu ya. Ya, kalau misalnya kita belajar sejarah dengan benar dan kita ingin merujuk kepada Rasulullah dan Rasulullah sudah menggambarkan ini dokumennya otentik begitu, dokumennya otentik, asli, dokumennya langsung dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat di awal-awal pembangunan Madinah. Baik, ini baru 1, 2, 3, 4 pasal. Kita lanjutkan lagi pasal berikutnya. Pasal kelima. Tidak boleh berbuat jahat kepada siapapun yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Sudah, tidak boleh lagi. Ya. Kemudian ada pasal ke-6. Wajib membantu orang-orang yang dizalimi. Pasal ke-7. Nah ini pasal ke-7 ikatannya itu. Orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang mukmin ketika berperang. Ini yang terlanggar ya Pak Bu. Ini yang terlanggar oleh mereka sehingga kemudian turun surat At-Taubah, turun surat Al-Hasr juga begitu. Karena mereka ya sebenarnya memutus perjanjian begitu. Memutus perjanjian itu surat Al-Hasr tepatnya begitu. Mereka ya akhirnya diusir dari Madinah. Kenapa? Karena mereka berkhianat. Dan itu sudah membahayakan eksistensinya Madinah ketika seluruh pasukan kafir Quraisy pada saat itu mengepung Madinah. Malah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu berkhianat dari belakang. Kan frontnya menjadi terbuka, terjepit umat Islam. Ya, terjepit umat Islam di depan, kemudian menghadapi orang-orang kafir Quraisy, koalisi Ahzab itu. Lalu di belakangnya itu kemudian orang-orang Yahudi memusuhi begitu ya, membuka front, melakukan pengkhianatan. Masya Allah. Sehingga kemudian ya wajar dihukum. Jadi di konstitusi manapun, di hukum manapun, rasanya hampir sama semua. Kalau hukum terhadap pengkhianatan, apalagi ini adalah masa perang, itu wajar kalau misalnya sangat keras gitu. Kenapa? Karena masa perang. Masa perang, ketika perang malah ada pengkhianatan, kan hukumannya bisa hukuman sangat berat. Karena nanti kalau misalnya kita bicara tentang hukuman itu kan dikembalikan kepada ada orang dari mereka, dari suku mereka yang sudah masuk Islam begitu, dikembalikan, ditanyakan hukumnya bagaimana menurut hukum kalian kalau ada orang yang seperti ini. Kemudian ada saudara mereka ini berkata dipenggal, Masya Allah. Tapi tidak dilakukan seperti itu ya, hanya kemudian juga diusir dari kota Madinah agar tidak membahayakan kembali stabilitas sebuah negeri yang baru saja dibangun. Begitu. Akhirnya mereka ya terusir dari kota Madinah itu orang-orang Yahudi ya karena melanggar perjanjian ini. Sekali lagi melanggar. Jadi umat Islam itu menginginkan kesatuan di Madinah itu. Cuma kemudian juga memang ada orang Yahudi yang melanggar. Jadi bukan umat Islamnya yang tidak toleran, merekanya yang melanggar perjanjian. Baik, yang berikutnya adalah Yastrib. Nah, ini sudah disampaikan kota suci bagi siapapun yang menandatangani perjanjian ini. Jadi tidak akan ada pembunuhan di dalam, tidak boleh ada pengkhianatan. Orang Yahudi yang lagi-lagi kemudian melakukan pengkhianatan tersebut. Masya Allah. Dan ini disampaikan juga, jika terjadi sesuatu atau apapun perselisihan di antara orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka kembalinya kepada Allah dan Muhammad. Nah, ini sekaligus ya menegaskan bahwa kalau kita baca sirah, kitab sirah atau buku sirah yang ditulis oleh Ustadz Safi Antonio, Dr. Safi Antonio, itu kan beliau membagi tuh sosok Rasulullah ini sebagai beberapa person ya, atau sebagai beberapa pos uswatun hasanah.
Jadi kita bisa mengambil pelajarannya dari mana saja, dan salah satunya yang diambil pelajaran oleh Ustadz Safi Antunia itu adalah Rasulullah sebagai kepala negara. Nah, kenapa? Karena di poin ini ada. Kalau di poin ini kita lihat di pasal ini berarti memang Rasulullah itu sudah jadi kepala pemerintahan ya. Sehingga kemudian segala urusan-urusan yang berkenaan dengan Madinah itu harus dikembalikan kepada Rasulullah kalau ada perselisihan itu. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi di kota Madinah tersebut. Baik, berikutnya. Nah, ini pemutusan hubungan, pemutusan hubungan. Nanti kita bisa membedah sangat luar biasa sekali ya. Strateginya Nabi ini luar biasa. Analisis dari Nabi yang kemudian tertuang dari pasal ini atau di pasal ini. Orang-orang Quraisy tidak mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong, khususnya dalam bidang ekonomi dan bidang militer. Okay. Kenapa kemudian juga Rasulullah ini fokus di bidang ekonomi misalnya? Kita lihat di surat Al-Quraisy itu digambarkan bagaimana kekuatan orang Quraisy itu ternyata kekuatannya ekonomi, Pak. Kekuatannya ekonomi. Jadi mereka itu kan bisa berdagang di musim dingin, musim panas, mereka tetap bisa berdagang dan lancar gitu. Ya, berbeda dengan yang lain. Itu orang-orang Quraisy itu luar biasa sekali. Sehingga kekuatannya kekuatan ekonomi itu yang dimiliki oleh mereka itu. Kekuatan ekonomi inilah yang membuat mereka zalim dan sewenang-wenang. Gitu ya. Kekuatan ekonomi merasa berdaya guna itu ya. Kaya begitu. Inilah yang membuat mereka juga menolak agama Islam ini, menolak risalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Apalagi lihat pengikutnya, wah ini orang-orang kecil semua gitu. Makanya kemudian mereka menolak itu ya. Dan nanti juga kalau kita lihat tuh di perang Badar itu orang-orang yang terlibat di perang Badar dari pihak mereka, banyaknya pengusaha, konglomerat banyaknya gitu ya. Sehingga ketika terbunuh di Badar itu kerugian buat mereka sangat luar biasa. Terutama kelemahan akhirnya runtuhnya ekonomi mereka ya. Cukup terancamnya ekonomi mereka, Masya Allah. Nah, maka kemudian di dalam klausul ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ada sebuah strategi yang harus dilakukan, begitu dengan tadi itu orang Quraisy tidak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh ditolong. Jadi sudah mulai itu ya membuka front antara Mekah dan Madinah. Sudah nggak ada urusan. Kan di Piagam Madinah pertama juga sama seperti itu ya. Piagam Madinah pertama itu kepada umat Islam dan sekarang ini kepada orang Yahudi. Pada orang Yahudi kita sudah punya urusan koalisi ya. Kita sudah berkoalisi nih orang Muslim dengan orang Yahudi di Yathrib ini, maka kemudian tidak boleh membuka ada syaratnya tidak boleh membuka koalisi dengan orang-orang Quraisy itu, gitu ya, Masya Allah. Nah, ini luar biasa sekali strategi Nabi ya, mempersempit gerakan orang-orang Quraisy untuk kemudian juga membuat umat Islam dan orang-orang Yathrib pada umumnya itu bisa mandiri, bisa punya tidak dipengaruhi dan tidak ditekan oleh orang-orang Quraisy. Baik. Yang berikutnya. Nah, ini poin yang juga menarik ya, poin ke-11, pasal ke-11 disampaikan bahwa mereka Muslim dan Yahudi Madinah itu harus tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yathrib. Jadi klausulnya seperti itu. Ada apa ya bahasanya kalau di Indonesia tuh sisham kamrata ya, sistem uh, keamanannya itu rakyat semesta. Begitu semuanya harus bahu-membahu, tidak peduli orang Muslim, tidak peduli orang Yahudi. Kalau Yathrib diserang, maka semuanya harus bergabung dalam satu front. Nah, ini yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Strategi yang sangat cerdik sekali yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin yang terakhir, pasal ke-12, perjanjian ini tidak boleh dilanggar. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar. Berarti ini sudah konstitusi, Pak. Ini sudah konstitusi, Bu. Ini sudah merupakan sebuah perjanjian yang tertulis juga begitu dan diakui oleh orang Muslim dan orang Yahudi Madinah. Ini adalah satu hal yang merupakan fondasi yang begitu sangat kuat, fondasi yang begitu sangat kokoh. Bahkan ini adalah sebuah dasar dari sebuah pembangunan masyarakat madani, ya. Civil society yang sangat kuat begitu yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat plus orang Yahudi Madinah. Masya Allah. Luar biasa sekali Pak Bu. Nah ini 12 poin perjanjian dengan pihak Yahudi. Baik, sekarang kita coba lebih dalam lagi untuk masuk di tadi balik lagi ke pasal pertama. Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang mukmin
di mana bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Muslim adalah agama mereka, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang Yahudi selain Bani Auf. Nah, sehingga kemudian kita bicara tentang toleransi di dalam Islam itu seperti apa, begitu. Ini tegas. Dasarnya ada di banyak ayat. Dasarnya ada di banyak ayat. Bukan hanya di surah Al-Kafirun yang sangat kita hafal. Di surah Al-Kafirun ayat ke-6 itu prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Beda gitu ya. Pokoknya jangan disamakan, beda. Ya, memang berangkat dari toleransi itu harus mengakui perbedaan dulu. Gimana kita bisa toleransi kalau menganggap semuanya sama kan? Kalau menganggap semuanya sama ya nggak bisa toleransi gitu ya. Ini beda, memang beda gitu ya. Kita dengan Yahudi beda, kita dengan Nasrani yang memang beda. Tapi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Justru kalau misalnya semuanya disamakan di situ persoalannya gitu ya. Saya kerap kali kan ya sedikit ya, kalau buat saya itu apa, fitness pemikiran dengan orang-orang Islam liberal tuh kadang-kadang suka debat sama mereka gitu. Ketika mereka mengatakan, semua agama itu sama, ya kalau semua agama sama inilah ya, inilah yang menjadikan dunia ini kacau gitu kalau semua berkata agama ini sama. Kenapa? Karena kalau semua mengatakan agama sama, gereja nggak boleh ada, sudah masjid aja kan agamanya sama. Gitu. Kacau semua gitu ya. Karena berbeda, maka gereja boleh ada, silahkan gitu. Pura boleh ada, vihara boleh ada ya karena beda. Mereka kalau kalau ibadah perlu gereja, nggak bisa kita sediain masjid gitu. Beda kita dengan mereka itu. Maka kemudian memaksakan yang beda dikatakan sama, ini inti persoalan dan ini awal persoalan. Kita mengakui perbedaan itu, beda memang kita dengan mereka. Dan untuk itu mari kita hargai perbedaan itu. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya hargai agama Anda hargai agama saya. Seolah-olah gampangnya seperti ini, saya suka kopi, Anda suka teh, maka mari kita duduk bersama-sama, saya akan nikmati kopi saya, Anda nikmati teh saya, Anda nikmati teh Anda. Jangan sampai kemudian Anda memaksa saya untuk minum teh, dan saya memaksa Anda untuk minum kopi. Apalagi memaksa kopi dicampur dengan teh, makin gak enak gitu. Masya Allah, itu prinsipnya. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Prinsip ini disebutkan pula di ayat yang lain. Di surat Al-Isra ayat ke-84. Kullun ya'malu ala sakilatihi. Tiap-tiap orang akan berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ya sudah masing-masing. Kemudian juga di surah Yunus. Ya. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Silahkan saja. Gitu ya. Tapi kalau ingin mempelajari Islam, kami akan beritahu tentang Islam itu. Memberitahu, hanya menyeru saja. Ya, hanya kemudian juga menyampaikan saja karena ini adalah kewajiban kita juga. Siapa tahu Anda tertarik begitu ya. Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Ana a'maluna walakum a'malukum di surah Al-Qasas ayat ke-55. Sehingga kemudian diterangkan oleh Ibnu Jarir atau Bari menjelaskan mengenai lakum dinukum waliyadin itu. Bagi kalian agama kalian, jangan kalian tinggalkan selamanya, silahkan saja. Kalaupun misalnya Anda mau pegang sampai meninggal menjadi orang Yahudi, mangga silahkan begitu ya. Karena itulah akhir hidup yang akan kalian pilih dan kalian mungkin sulit melepaskannya, mangga saja sih. Begitu pula kalian akan mati dalam atas agama tersebut. Sedangkan untukku yang aku anut, aku pun tidak akan meninggalkan agamaku selamanya. Karena sejak dahulu sudah diketahui bahwa aku tidak akan berpindah kepada agama selain itu. Nah ini kita merujuk kepada tafsir atau Bari, juz 14 halaman 425. Ya Masya Allah. Itu disampaikan oleh Ibnu Jarir atau Bari. Kita lihat lagi, nah ini prinsip toleransi yang berikutnya lagi. Ya. Sangat luar biasa Pak Bu. Makanya saya kerap ketika berdiskusi dengan mereka itu, kami ini kalau Anda belajar Islam dengan baik, Islam itu anti cuma lip service gitu. Karena kita ini bukti. Karena ini kita itu pembuktian, kita tuh esensial gitu ya. Umat yang bicara tentang esensi kita tuh nggak maulah terjebak hanya retorika-retorika saja tuh ya. Tapi kita bicara tentang prinsipnya. Lihat di surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat ke-9. Ini prinsipnya.
La yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Masya Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi prinsipnya kita tidak dilarang untuk berbuat baik, Pak, Bu. Tidak dilarang, sangat tidak dilarang kita untuk berbuat baik pada tetangga kita yang non-muslim gitu, tidak. Saya punya tetangga 2 orang Kristen, Pak, dan itu ya biasa saja kita ya berinteraksi dengan mereka itu ya biasa saja dan mereka juga baik, menghargai kita juga begitu. Itu satu hal. Ya, sehingga kalau misalnya kita lihat lagi, misal nanti kita kalau misalnya Bapak dan Ibu mempelajari tentang adab-adab di dalam Islam, di dalam kitab Adab Al-Mufrad Imam Bukhari misalnya, itu salah satunya diatur tentang adab bertetangga. Nah, adab bertetangga itu diaturnya bahkan ya, bukan hanya kepada sesama muslim, tapi siapapun itu, selama radiusnya adalah radius tetangga, itu harus diperlakukan dengan baik, Masya Allah. Sampai ada Abdullah bin Amr bin Ash, anaknya Amr bin Ash, seorang gubernur Mesir. Gubernur Mesir, anaknya itu punya tetangga Yahudi. Pada suatu saat kemudian beliau nyembelih kambing, dikelilingi sama para pemuda gitu ya, lagi ngumpul lah sama para pemuda, nyembelih kambing gitu ya. Tapi kemudian kata beliau, tolong ini sebagian kasihkan ke tetangga kita yang itu, ditunjuk rumahnya. Ternyata itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Sampai para pemuda itu nanya ke Abdullah bin Amr bin As itu, "Hai Abdullah, itu mereka orang Yahudi loh, itu orang Yahudi." Kata kata Abdullah bin Amr bin As, "Emang kenapa?" Karena kan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga gitu, selama mereka tidak memerangi kita karena agama gitu ya sudah kasih itu, Masya Allah. Itu teladan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Ash yang memang luar biasa dididik oleh ayahnya ya. Nanti kita bicara tentang bagaimana Islam masuk ke Mesir, bagaimana Islam masuk ke Afrika ya yang dibawa oleh ayahnya, oleh Amr bin Ash itu, Masya Allah. Tapi ala kulli hal ini prinsipnya dulu ya, Allah tidak melarang engkau untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Selama kemudian mereka tidak mengutik-ngutik agama kita, tidak mengusir kita dari negeri kita gitu ya, maka kita harus berlaku adil terhadap mereka. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajukum an tawallahum wa may yatawallahum faulaika humudz dzalimun. Cuma ada demarkasi yang jelas. Allah hanya melarang engkau menjadikan sebagai kawanmu, sebagai pemimpinmu, sebagai walimu, orang-orang yang memerangimu karena agama. Ya udah jelas misalnya orang itu memerangi Islam, ya udah gitu. Kalau itu ya kita jangan berkawan dengan mereka. Sudah jelas mereka mengusir kita dari negeri ya. Misalnya teman-teman kita di Uighur, teman-teman kita di Rohingya ya, sudah diusir karena agama gitu. Ya, itu berarti memang tidak ada tidak boleh kita berkawan dengan mereka. Tidak boleh kita membantu orang untuk mengusir saudara-saudara kita itu. Ya, barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka tahu orang-orang yang zalim, jelas. Jadi selama mereka tidak mengutik agama kita, tidak mengusik agama kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, maka defaultnya adalah perbuatan baik, harus adil terhadap mereka. Tapi kalau sudah diusik agama, Masya Allah, kalau bahasanya Buya Hamka, jika kita tidak punya girah ketika agama kita diusik, jika kita kemudian juga tidak punya sebuah semangat untuk membela agama kita, tentu dengan berbagai level ya, ada level yang namanya penerangan, ada level yang namanya tuh pendidikan, ada level yang namanya tuh perdebatan, ada level yang namanya tuh adalah defensif, ada level yang akhirnya kemudian puncaknya ya sampai perang begitu. Ini juga kita perlu untuk proporsional ya ketika menghadapi mereka begitu. Mereka yang memusuhi dalam berbagai level juga. Ada yang hanya bisa cukup lah kita berdebat dengan mereka gitu ya. Ada yang cukup dengan didiamkan gitu ya. Ada yang cukup dengan ada yang tidak cukup dengan itu semuanya dan perlu dosis yang lebih tinggi juga ada gitu ya. Nah, ini tapi prinsipnya seperti itu. Baik, yang berikutnya. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat tadi, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian. Jadi ini penjelasan dari Ibnu Katsir di tafsir atau Bari di halaman 81, silahkan confirm.
Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita, orang-orang lemah di antara mereka gitu ya. Hendaklah berbuat adil, berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nah, ini yang kemudian nanti dipelajari oleh orang-orang Eropa, Pak. Ketika Islam masuk ke Andalusia nanti ke Spanyol dan Portugal, sekarang ibu kotanya di sana, lalu kemudian tersebar, terpancar ke seluruh Afrika, ke seluruh Eropa, itu karena ini, Pak. Karena Islam begitu sangat luar biasa gitu. Islam bahkan sampai prinsipnya itu seperti ini ya, bahkan ada berperang saja sangat luar biasa indahnya begitu Islam itu. Nah, uh, tapi kemudian juga ingat di ayat berikutnya itu kata Ibnu Katsir dan dikutip oleh At-Tabari itu ayat ke-9 berisi larangan untuk loyal kepada non-muslim yang memusuhi Islam. Lagi-lagi yang memusuhi. Jadi meternya, sesuatunya itu bukan muslim atau non-muslim yang memusuhi atau tidak, itu dealnya itu di situ, masalahnya di situ. Kalau dia non-muslim tapi tidak memusuhi, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau non-muslim memusuhi, ini berbeda. Ini berbeda. Hukumnya menjadi berbeda. Masuknya dalam kategori kafir harbi, kafir ya memusuhi. Bahkan kemudian Masya Allah di dalam surat Luqman ayat ke-15. Nah ini kondisinya karena memang awal-awal ya. Dan tapi nampaknya kalau di Indonesia masih relevan. Ada saudara-saudara saya yang ada di Jogja, di Solo gitu ya. Keluarganya tuh bisa berbeda agama. Ada teman-teman dari Solo ya, dari Jogja ya Pak ya. Kan kondisinya ya bisa berbeda-beda kalau di Jogja dan di Solo itu bisa jadi kemudian juga pamannya masih Nasrani gitu ya. Ada hal yang seperti itu. Nah kemudian juga disampaikan prinsipnya di dalam Quran surat Luqman ayat ke-15, wa in jahadaka ala an tusrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya ada orang tua nih misalnya, orang tua kita orang tua seseorang itu masih non muslim ya. Kemudian juga memaksakan untuk mempersekutukan dengan sesuatu, mempersekutukan Allah dengan sesuatu sementara anaknya sudah menjadi muslim misalnya. Jangan diikuti. Nah, itu prinsip toleransinya. Jangan diikuti meskipun itu adalah orang tua. Jangan diikuti. Tapi ada prinsip yang berikutnya yaitu wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli keduanya dengan baik. Tetap harus berbuat baik kepada mereka. Meskipun mereka ini ya tadi sudah ada ikhtiar, sudah ada usaha ya untuk membuat kita musyrik, tapi kemudian juga tetap ya tolak kemusyrikannya, tapi tetap harus berbuat baik kepada mereka. Masya Allah, Islam tuh indah sekali, Pak. Islam tuh indah sekali, begitu ya. Dan ini prinsip-prinsip yang diintisarikan tadi di dalam Piagam Madinah kedua itu. Masya Allah. Nah, ini kisah ya, ada kisah. Jadi Rasulullah pernah pernah berkata ya, pernah melihat pakaian dibeli seseorang. Lalu kemudian juga Rasulullah tuh berkata, Umar ya pernah melihat ada pakaian yang dibeli seseorang, lalu pun berkata pada Nabi, beli pakaian seperti ini, Nabi ini bagus nih gitu. Kenakan pada hari Jumat ketika ada tamu. Nabi berkata, sungguhnya yang mengenakan pakaian semacam itu tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari akhirat. Mungkin karena terlalu mewah dan ini identik dengan agama lain gitu ya. Lalu akhirnya Rasul malah dikasih hadiah itu, beri pakaian. Beliau pun berkata tidak mau pakai memang karena prinsipnya ya seperti itu. Lalu dikatakan kepada Umar, Umar pakai aja Umar. Gitu. Kemudian Umar berkata, mengapa aku diperbolehkan memakainya sedangkan kau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti itu tidak dapat bagian dari akhirat. Nabi berkata, aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Artinya, ya kalau memang mau mah boleh aja, asalkan tidak ada simbol-simbol agama gitu ya. Tapi kalau misalnya memang engkau menggunakannya karena ya bagus begitu, hanya bagus saja, dan itu juga sering dipakai oleh mereka, ya nggak apa-apa begitu. Tapi kemudian Umar pun memahami, oh kalau seperti itu berarti udah nyerepet nih Rasul sebenarnya nggak suka dengan kemewahan-kemewahan seperti itu. Akhirnya cuma dihadiahkan saja kepada orang lain, ya dihadiahkan kepada saudaranya. Sebelum saudaranya masuk Islam. Sebelum saudaranya masuk Islam. Setelah masuk Islam, kenapa nggak dipakai lagi juga baju itu. Gitu ya. Ini hadisnya Bukhari nomor 2619. Nah ini satu kisah yang betapa Rasulullah ini juga punya prinsip-prinsip dan menyampaikan prinsipnya. Tapi ya kalau memang apa ya kepada orang tadi kan ya orang lain bolehlah pakai 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 baju yang seperti itu, tapi buat kita mah enggak gitu ya. Bahasa mudahnya seperti itu, bagi kita mah enggak karena itu bukan punya kita gitu ya. Nah ini ada juga jejak
toleransi ketika pembebasan Al-Aqsa 1 dan 2 ada beberapa poin ya Pak Bu untuk menguatkan kita. Misalnya di jejak toleransi pembebasan Al-Aqsa 1 dan Al-Aqsa 2. Kalau pembebasan Al-Aqsa 1 itu oleh Umar, oleh Umar bin Khattab di masanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada saat itu masuk ke Yerusalem atau ke Al-Quds Darussalam, itu kan diserahkan kuncinya itu tadinya prosesinya itu mau di gereja begitu. Mau di gereja, prosesinya itu di gereja di sana di Al-Aqsa, di sekitaran apa namanya tuh Yerusalem itu. Ya, akhirnya diberikan kuncinya itu, kemudian waktu sholat, nah Umar itu kan dipersilahkan sholat di gereja itu, tapi kemudian beliau nggak mau, beliau keluar dari gereja itu, beliau keluar dari gereja itu dan kemudian sholat di luar gereja itu. Ketika ditanya sama uskupnya, kenapa engkau tidak sholat di gereja ini? Kata Umar, karena kalau aku sholat di gereja ini, nanti gereja ini akan dijadikan masjid dan aku tidak mau untuk hal itu. Ini biarkan menjadi gereja, aku akan membangun masjid di depan gereja itu, namanya Masjid Umar gitu. Nah itu luar biasa. Jadi pembebasan Al-Aqsa sendiri sudah pembebasan Al-Aqsa dan pembebasan Yerusalem itu sudah kemudian juga menunjukkan keluhuran Islam ini dalam toleransi. Tidak ada gereja yang dirusak, tidak ada gereja yang diruntuhkan, gitu ya. Ketika Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem itu, ke Darussalam itu. Begitu pula di pembebasan yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebasan yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Masya Allah. Itu kan satu perintahnya dari Salahuddin itu. Dari Salahuddin itu ya para uskup, para pendeta, kemudian juga gereja itu tidak dihancurkan begitu ya. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat, Bapak dan Ibu bisa merujuk juga pada satu film yang filmnya dibuatnya oleh Hollywood. Saya kaget juga ini film Hollywood tapi sangat adil dan sesuai dengan sumber-sumber sejarah yang saya baca gitu ya. Nah, namanya tuh Kingdom of Heaven. Nah, silakan bisa dicari ya, Kingdom of Heaven. Yang main kalau nggak salah Anthony Quinn. Ya, Kingdom of Heaven itu ketika akhirnya endingnya tuh ya, endingnya bahkan dialognya dari dialog dan endingnya tuh Masya Allah luar biasa. Dialognya dengan Balian, panglima terakhirnya Crusade, panglima terakhirnya pasukan salib pada saat itu. Kemudian kan ada dialog tuh karena mau menyerah itu ada dialog dengan Salahuddin itu. Dialognya dalam bahasa Inggris karena Salahuddin kan menguasai 6 bahasa ya. Jadi dalam bahasa Inggris yang fasih beliau berdialog dengan Balian itu. Dikatakan bahwa ditanya sama Balian itu ya, Salahuddin, Saladin, apa yang akan kau lakukan ketika engkau menguasai Yerusalem ini, ketika kemudian juga benteng Yerusalem ini engkau kuasai? Kata Salahuddin, ya aku akan membebaskan kalian. Kalian yang berasal dari negeri-negeri Eropa akan aku jamin untuk bisa kembali ke negeri-negeri Eropa, sehingga kemudian Yerusalem ini menjadi damai kembali, menjadi kota milik kita bersama, tidak ada lagi perang dan seterusnya begitu. Tapi kemudian Balian berkata, tapi tidak seperti itu, Saladin. Ketika kami menguasai Yerusalem ketika perang salib satu, begitu. Ketika perang salib satu, kami ketika menguasai ini, kami bunuh umat Islam, kami bunuh Yahudi dan seterusnya. Kemudian Salahuddin sambil tersenyum berkata, I'm not this man. Aku bukan seperti orang itu. Because I'm Saladin and I'm Muslim. Beliau berkata seperti itu. Karena aku adalah seorang Salahuddin dan aku seorang Muslim dan Islam tidak mengajarkan hal itu. Dan itu dibuktikan. Ya, bagaimana kemudian juga akhirnya mereka bisa kembali ke Eropa, dikawal bahkan sama pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin itu. Mereka sampai ke Perancis, mereka sampai ke Inggris, mereka sampai ke beberapa negeri Eropa, diantar sampai ke negerinya, Masya Allah. Nah itu toleransi Pak, Masya Allah. Kemudian ini bukti-bukti, jadi kita bukan lip service saja. Ketika Mesir dibebaskan oleh Amr bin As pun begitu, sangat luar biasa sekali. Bagaimana kemudian Amr bin As pada saat masuk ke Mesir saja itu kan seluruh tenda akhirnya dibongkar begitu ya untuk melanjutkan perjalanan masuk ke Afrika begitu. Tapi ada satu tenda yang tidak dibongkar, dan itu adalah tenda Panglima Amr bin As itu. Ternyata di atasnya itu ada burung, ada burung yang sedang bertelur dan itu tidak mau diganggu oleh Amr bin As itu. Kabar ini menyebar kepada para penduduk Afrika, termasuk penduduk Mesir pada khususnya ya, yang mengatakan bahwa ini
pasukan yang menghargai burung, pasukan yang bahkan hak hidup burung saja dihargai, apalagi kita. Makanya disambut dan begitu sangat mudah untuk kemudian juga membebaskan Mesir, ya Masya Allah. Nah, kemudian juga ada jejak yang menarik lagi Pak, Bu. Ini kalau kita bicara ke India, misalnya di India itu pernah tegak yang namanya Kesultanan Mughal, yang sekarang mungkin sebagian Pakistan dan Bangladesh ya, karena dipisahkan oleh penjajah kolonial Inggris, dibagi menjadi 3 India ini akhirnya. Yang menariknya adalah kalau kita lihat Pak, komposisi dari Moghul ketika Kekaisaran Moghul, Kesultanan Moghul ini berdiri sampai kemudian sekarang, umat yang ada di India itu tetap mayoritasnya Hindu. Gitu. Dan ini bukan berarti kemudian juga tidak mampu pada saat itu Khan Agung itu kemudian juga memaksa mereka untuk konversi ke Islam. Tapi itu dibiarkan karena memang itulah Islam begitu. Islam itu tidak memaksa agama. Dan kalau misalnya kita lihat tuh sejarah Moghul itu kan subhanallah luar biasa, kekuatannya tuh sangat powerful gitu. Dan kalau mau tuh Khan Agung itu, para Khan Agung itu bisa memaksa mereka untuk masuk ke Islam. Tapi tidak dilakukan begitu ya, tidak dilakukan. Ini bukti toleransi. Atau di Andalusia ya, Spanyol, Portugal dan beberapa negara Eropa. Itu orang Yahudi itu nyaman sekali tinggal di Andalusia itu ya. Bahkan di Kesultanan Demak, di negeri kita. Kesultanan Demak, Bapak yang ada di wilayah Timur dan Tengah tuh pasti bisa menemukan ya, di Jawa Timur dan Tengah, Tengah dan Timur itu kita akan melihat tuh bagaimana Islam itu begitu sangat luar biasa sekali, Islam itu ya. Ya menghargai mereka. Mereka biasa, kita biasa begitu. Nah, ini jejak-jejaknya sehingga Bapak dan Ibu inilah toleransi yang sebenarnya yang ditawarkan dari Piagam Madinah kedua ini, dan bukan menurut ini. Dan ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Tafsir Al-Qurtubi halaman 425 ini menggambarkan tentang bagaimana mereka memaksakan toleransi dengan ternyata term toleransinya seperti ini. Ini dari dulu, dan ini kemudian juga sampai sekarang pun ternyata ditawarkan oleh mereka. Dan mereka ketika datang di kota Mekah ya, dan itu ternyata sama juga di berbagai belahan dunia lain pun, itu kan mereka datang seperti ini, ya Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu, dan kalian Muslim juga beribadah kepada Tuhan kami, gantian setahun. Setahun kalian jembah Tuhan kami, 1 tahun kami nyembah Tuhan kalian. Kami bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami akan amalkan. Sebaliknya, apabila ada ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Nah, inilah yang menyebabkan turunnya surat Al-Kafirun. Ya. Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakum dinukum waliyadin. Jadi bukan seperti itu toleransi. Bukan seperti itu. Tapi penghargaan atas perbedaan. Kita beda, mangga silahkan. Anda mau jadi Yahudi silahkan. Anda mau jadi Nasrani silahkan. Tapi kemudian kami juga akan menjelaskan tentang Islam. Siapa tahu Anda tertarik untuk itu. Siapa tahu kemudian juga Anda menemukan kebenaran, silahkan saja, gitu ya. Dan kemudian tidak boleh ada pemaksaan, la ikraha fiddin. Tapi ya agama misi ya, tetap kemudian juga ditawarkan, tetap kemudian juga disampaikan, tapi tidak dipaksa, silahkan saja. Makanya kalau kita lihat Pak Bu, orang-orang yang masuk Islam kan semuanya nyata ya, dengan kesadaran mereka nyari Islam gitu ya, mereka akhirnya menemukan dan akhirnya ya masuklah ke dalam Islam itu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, barangkali ini menjadi sebuah insight buat kita, ternyata Islam kalau bicara toleransi sungguh bukan masalah teori lagi ya, sudah terbukti dari zaman ke zaman, Masya Allah. Baik, itu saja dulu. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga silakan saya kembalikan ke Ustadz terlebih dahulu. Baik, Ustadz, mohon maaf. Iya, Kami ya. diminta Ustadz Uus untuk menyambung sesi pertanyaan ini karena beliau mendadak menggantikan tausiah di TLT, di apa? LTI. Oh iya, baik, mangga silakan Pak Darsono. Kami yang mau bertanya, silakan untuk bertanya, tapi sebelumnya ada satu pertanyaan dari Mas Jaka.
Iya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, Waalaikumsalam agama warahmatullahi Nasrani dibawa Nabi Isa alaihissalam dengan kitab suci, Injil, sedangkan Islam dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab suci Al-Quran. Yang saya tanyakan, agama Yahudi sejak kapan jadi agama siapa nabinya dan apa kitab sucinya Ustaz? Iya, baik. Jogja nih Mas. Ustaz. Iya, baik. Ini menarik sekali kalau kita bicara tentang hal itu ya. Jadi kita merujuk kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran bahwa dikatakan Isa, Ibrahim, Musa itu adalah bukan Nasrani dan bukan juga Yahudi. Wala Nasranian, wala Yahudian. Mereka itu bukan Nasrani dan bukan Yahudi. Walakin hanifah musliman. Tetapi mereka adalah seorang muslim yang lurus. Sama seperti kita. Jadi Isa itu tidak membawa agama Nasrani, Pak. Isa itu adalah Muslim, ya. Kemudian juga yang namanya tadi siapa Musa, Musa itu bukan Yahudi, tapi Musa itu adalah Muslim. Ya, makanya kita kemudian beriman atas mereka kan, atas kenabiannya Isa, atas kenabiannya Musa. Kenapa? Karena mereka semuanya adalah Muslim. Agama itu satu dari dulu. Agama itu adalah bahasanya itu dari semenjak Nabi Nuh alaihissalam ya disampaikan kepada umat manusia karena kalau di zamannya Nabi Adam kan masih sedikit manusia. Di zamannya Nabi Nuh alaihissalam lalu kemudian beliau menjadi rasul yang pertama menyebarkan mengingatkan manusia ketika manusia sedang rusak diingatkan oleh beliau untuk kembali kepada agama Islam ini. Nah, bagaimana sejarahnya dengan Nasrani, bagaimana sejarahnya dengan Yahudi ini? Mereka memang mengalami yang namanya tuh ya ini dalam perspektifnya kita ya, dalam perspektifnya kita. Sekali lagi dalam perspektifnya kita. Dalam perspektifnya Islam, kita menemukan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terputus jauh dengan ajaran Islam yang sebenarnya yang dibawakan oleh Nabi Isa, sehingga kemudian kalau dalam bahasa di surah Al-Baqarah-nya itu mereka merubah. Nah, ini kalimatnya, mereka merubah, menulis ayat-ayat dengan tangan sendiri. Karena kalau kita lihat sejarahnya saja, kodifikasi yang mereka sebut sebagai Bible sekarang sebagai Injil itu terputusnya lama sekali dengan masanya Nabi Isa alaihissalam, berbeda dengan kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu sudah mulai dari semenjak Rasulullah SAW masih hidup, itu sudah ditulis oleh para sahabat. Nanti memang pengumpulan mushafnya itu puncaknya dilakukan ketika Khalifah Utsman, ya ketika Utsman bin Affan itu dikumpulkan. Tapi prosesi untuk menulisnya itu sudah dari awal dan dihafalkan. Nah, ini berbeda dengan prosesi penulisan Injil. Injil itu yang terputus cukup lama sehingga kemudian manuskripnya itu juga menjadi sebuah penelitian di barat begitu ya. Kalau kita melihat juga mereka akhirnya menggunakan apa namanya itu semiotika dan seterusnya kan untuk meneliti ini teksnya benar atau tidak. Nah, berbeda dengan Al-Qur'an di mana Al-Qur'an itu dihafalkan, ditulis sehingga kemudian otentitasnya itu otentiknya itu terjamin, keasliannya itu terjamin. Jadi persoalannya di situ, Pak. Persoalannya di situ. Karena terputus banyak yang tidak tertulis juga sehingga kemudian juga ada campur tangan orang-orang Romawi ya, musuh-musuh Islam, orang-orang Romawi pada saat itu ingin menyimpangkan ajaran yang dibawa oleh Isa. Jadi orang-orang Romawi yang menulis kemudian ya yang merubah begitu, yang menyesuaikan ayat-ayat yang ada di Injil itu oleh mereka. Sehingga kalau misalnya saya sempat tanya juga ke seorang teman yang konversi ke Islam gitu, menanyakan, Bible yang kamu baca tuh sumbernya dari mana? Ternyata banyaknya itu adalah Bible yang, merujuknya kepada bahasa 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 Yunani atau bahasa Romawi gitu. Saya sampai kemudian bertanya, bukannya kalau Anda ngakuin, Isa Al-Masih sebagai Tuhan dulu itu, bukankah harusnya bahasa Ibrani? Ada nggak Injil yang bahasa Ibrani? Wah, dia ini bingung juga. Ada sih, tapi jarang sekali dipelajari. Yang terjemahan sekarang itu merujuknya pada mana? Yang King James misalnya. Oh, merujuknya kepada yang itu Romawi dan Yunani. Oh, berarti di situ persoalannya memang benar terkonfirmasi bahwa orang-orang Romawi, orang-orang Romawi itu merubah apa yang ada di dalam isi Injil itu sehingga jauh. Begitu pula dengan yang ada di kitab Taurat yang sekarang. Taurat bahkan sudah tidak dipelajari oleh orang-orang Bani Israel, Pak, oleh orang-orang Yahudi itu. Mereka sudah pakainya Talmud, bukan lagi Taurat. Talmud. Saya pernah membaca sedikit tentang Talmud. Kalau Injil saya baca.
Kalau Talmud itu memang sedikit sulit sekali untuk nyarinya ya, karena memang bahasanya juga saya nggak ngerti bahasa Ibrani. Tapi kalau bahasa Injil kan ada yang bahasa Inggris minimal yang ngerti lah gitu ya. Ngerti, dan bahasa Indonesia juga banyak gitu bisa kita pelajari. Tapi kalau yang Talmud nih ya sulit karena bahasa Ibrani. Saya nggak ngerti bahasa Ibrani. Yang terjemahan bahasa Inggrisnya sulit juga dipelajari karena tampaknya banyak kalimat-kalimat yang asing ya. Saya nggak ngerti juga ini maksudnya apa gitu. Nah itu dirubah juga oleh mereka. Jadi perubahan yang ada terjadi itu di Yahudi, di Nasrani, itu yang menyebabkan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar kita paham ya Pak ya bahwa karena terjadi perubahan itu, maka setiap ada terjadi perubahan di tengah umat manusia. Misal tadi ketika di zaman Nabi Adam lurus Pak, manusia ini lurus. Tapi kemudian ada penyimpangan, maka kemudian dikirimlah Nabi Nuh gitu ya menjadi seorang rasul. Begitu pula ketika ada penyimpangan lagi, dikirim lagi nabi, dikirim lagi rasul, dikirim lagi nabi, dikirim lagi rasul, seperti itu Pak. Sampai kemudian ketika umat Islam pada saat itu sudah jauh dari ajarannya Nabi Isa alaihissalam, sudah keluar dari Islam yang dulu pernah diajarkan oleh Isa alaihissalam, sudah jauh sekali, maka diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan kembali, untuk mengembalikan manusia kembali pada ajaran yang sebenarnya, itu ajaran Islam yang pernah dibawa dulu oleh Isa, pernah dibawa oleh Musa, pernah dibawa oleh Ibrahim, pernah dibawa oleh Sulaiman, pernah dibawa oleh Daud gitu ya. Jadi King David tuh bukan rajanya orang Yahudi, King David itu ya, Daud itu, tapi beliau adalah seorang nabi dan rasul dari kalangan Islam. Masya Allah. Ini memang luar biasa Pak, kalau bicara sejarah itu makanya saya senang sekali kalau ini, karena kita bisa melihat akarnya. Maka kita akan, jangan heran Pak ketika misalnya kita berbincang dengan saudara-saudara kita yang Nasrani, kok ada yang sama? Ya iya, karena awalnya itu sama gitu, tapi ada beberapa penyimpangan. Nah, kalau itu saya sepakat bahwa akarnya ada yang sama, tapi kemudian juga ada yang berbeda dengan kita. Ada yang berbeda dengan kita. Sehingga tadi prinsipnya silahkan lakum dinukum waliyadin. Kalau Anda memang meyakini yang itu silahkan. Tapi mari kita coba mulai. Nah ini baru masuk ke fikih dakwahnya. Nanti ketika dialog dengan mereka, kita bicara dulu tentang yang sama ya gitu. Yang samanya apa, yang samanya. Baru setelah itu kita bicara tentang kok bedanya, kok bisa beda di sini ya. Kita bisa dialog di situ. Nah ini akan sangat indah kalau kita masuk pola dialognya seperti itu. Bahwa misalnya tadi dialog yang menarik, sederhana gitu. Bahwa Injil yang terjemahan sekarang ini sumbernya dari mana gitu. Kemudian kita bisa bicara juga Konsili Nisea, itu kan menarik tuh di Konsili Nisea itu. Saya pernah diskusi dengan seorang yang, mohon maaf ya, anak pendeta waktu itu. Kita diskusi banyak sampai dia masuk Islam gitu. Sampai dia masuk Islam karena pintu masuknya tadi di pertanyaan-pertanyaan yang kata dia, oh iya ya, kenapa tidak bahasa Ibrani? Oh, mulai dari situ aja sudah mulai terbuka gitu ya. Karena Isa berbicara bahasa Ibrani, bukan bahasa Romawi atau bahasa Yunani begitu. Ini menarik sekali. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Mangga Pak Darsono. Insyaallah, luar biasa. Baik, Ustaz. Mungkin ini satu lagi, barangkali karena ini sudah jam 6:04. Kalau ada yang ingin mau ditanyakan, Bapak dan Ibu, silakan. Satu lagi pertanyaan. Oh, nampaknya sudah cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan bisa sambung lagi minggu depan dengan yang menarik lagi. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua. Dan mari kita kajian pagi ini kita akhiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.